Halo, selamat datang di channel Livalon Games. Nah, hari ini saya bukan mau membahas devlog ataupun membuat tutorial, melainkan pada video kali ini adalah segmen untuk memainkan dan juga mereview game buatan subscriber. Ya, ini adalah suatu konten baru kita. Ini adalah segmen di mana saya memainkan, menilai, memberi rating, memberi pujian, saran, dan juga kritik pada suatu game yang dibuat seorang subscriber saya. Nah, jadi pada episode segmen pertama kali ini, kita kedatangan sebuah game horor dari salah satu subscriber saya yang bernama Bang Rayvan Simat, atau nama yang tertulis di kredit adalah Rayvan Abdullah. Dan gamenya berjudul Obsessed Night Counter Shift. Yang mana, Bang Rayvan ini sepertinya terinspirasi dari game horor Obsessed buatan Ari Deka. Nah, langsung saja kita akan mereview gamenya secara rinci. Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita bahas tentang story. Nah, game ini menceritakan story tentang apa sih? Ya, game ini sesuai namanya mengusung story tentang seorang perempuan yang bernama Olivia, yang mana dia adalah karakter utama. Dia hidup sendiri karena kedua orang tuanya telah meninggal. Dan dia bekerja di sebuah counter HP, dan dikisahkan kalau tidak salah saya asumsikan, dia diteror oleh mantan pacarnya yang bernama Anhar, saat ia bekerja shift malam. Sepertinya Anhar masih sangat terobsesi dan susah melupakan karakter utama sampai-sampai dia menerornya. Nah, gameplaynya adalah sampai day 3 atau 3 malam. Jadi di game ini terdapat 3 ending. Ya, itu cukup banyak dan kompleks untuk ukuran game Max 2D. Saya akan bahas satu persatu. Ending yang pertama adalah bad ending. Di ending ini saat di day 3, jika kalian tertangkap oleh Anhar, kalian akan langsung dibunbun oleh Anhar. Ending yang kedua adalah happy ending. Ending ini bisa kita dapatkan saat karakter utama memegang sebuah pisau dan langsung memakainya untuk melindungi dirinya. Di ending ini, karakter utama tidak mati. Nah, ending yang ketiga atau yang terakhir adalah true ending. Ending ini didapatkan saat Anhar mendobrak masuk ke rumah kita, dan kita menelepon polisi. Namun sayangnya karakter utama keburu dibunbun oleh Anhar sebelum polisi datang. Setelah saya mainkan dan mendapatkan semua endingnya, saya sangat terkesan oleh betapa pembuat game ini membuat rangkaian ending yang kompleks dan semuanya masuk akal. Nah, ayo kita masuk ke pujiannya. Game ini saya akui sangatlah bagus, pembuatnya bisa mengeksekusi sebuah story yang relate, dan juga menyajikan gameplay yang intens dan serius, tanpa ada kecacatan gameplay. Dan saya akui skill scripting si pembuat sudah cukup pro untuk membuat game dengan story dan ending yang kompleks. Dan saya memuji pada bagian asetnya, yang sudah dipastikan ini adalah buatan dia sendiri yang sudah sangat pas untuk gaya game horornya. Mulai dari lightningnya, kegelapannya, porsinya sudah sangat ideal. Nah, mari kita masuk ke sarannya. Saya hanya akan memberi sedikit saran pada game ini. Karena saya tahu ini hanyalah game eksperimental yang dibuat oleh developernya. Saran saya adalah untuk membuat teks judul di main menu, memperbaiki tampilan layout pada bagian ending, membuat ukuran dialog player menjadi sedikit lebih besar, meningkatkan kualitas pixel artnya yang bisa dilakukan dengan menambah shading. Sepertinya hanya itu saja. Selebihnya saya sangat menyukai bagaimana developer mendesain map dan juga rumah karakter. Apalagi di bagian lightning pada lampunya, itu sangat keren. Kritik? Tidak ada kritik yang bisa saya berikan, hanya saran yang tadi saja, itu cukup. Kalau begitu, tinggal masuk ke bagian rating atau menilai seberapa bagusnya game ini. Semua ini hanyalah menurut saya. Setiap orang bisa menilai game ini sesuka hati. Siap? Rating yang saya berikan adalah Deng deng deng. 9 dari 10. Hampir sempurna. Kenapa begitu? Saya menilai dari segi gameplay yang intens dan kompleks, ending, dan juga grafik pixel artnya. Kalau kita rating lebih spesifik, maka saya akan memberi rating pada gameplay, 8,5 dari 10. Grafik, 8 dari 10. Musik dan efek suara adalah nilai tambah, jadi saya beri 8 dari 10. Dan ya, overall, rating gamenya adalah 9 dari 10. Terima kasih kepada Rayvan Simat yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview game buatanmu. Tetap semangat, pertahankan dan tingkatkan gamenya dari berbagai aspek. Sungguh game pertama pada segmen ini yang sangat worth it untuk dimainkan. Bagi kalian yang ingin gamenya dimainkan dan direview saya, silahkan kirimkan project kalian pada saya. Nah, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Akhirnya segmen kali ini berakhir. Sebelum itu yuk kita absen dulu. Yang ketik.
WIU, Bang Raven Simat. Pakai Emut. Let's go. Ada Mas Frustblui. Ada Zafran. Ada Naft Studio, ada Andi, ada Budi, ada Agus, ada Bahlil, ada Wongilen Jempucen, ada Daniel, ada Ambalabu, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniawan Sukangen. Oke guys, bye-bye di konten selanjutnya.